Jawa Bravo. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik pembahasan yang kami bawa adalah periklanan dalam komunikasi bisnis. Ada 8 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah definisi iklan. Yang kedua, jenis-jenis iklan. Yang ketiga, sejarah periklanan di Indonesia. Yang keempat, strategi dalam periklanan. Yang kelima, periklanan dalam sistem komunikasi massa. Yang keenam, keputusan penting dalam periklanan. Yang ketujuh, media periklanan. Yang kedelapan, contoh iklan. Definisi iklan. Yang pertama, menurut Schindler tahun 1970 dan 1979, periklanan adalah salah satu metode untuk memperkenalkan barang, jasa, atau gagasan kepada publik. Yang kedua, menurut Renal Kasali tahun 1992, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu media. Beda dengan pengumuman biasa, iklan lebih membujuk orang untuk membeli. Jadi, iklan adalah pesan untuk menawar atau membujuk seseorang untuk membeli atau memakai barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan konsumen, iklan antar bisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, iklan kerjasama, iklan lowongan kerja. Berikutnya, sejarah periklanan di Indonesia. Menurut sejarah pada tahun 1950, kata periklanan pertama kali diperkenal oleh tokoh pers di Indonesia, yaitu Bapak Sudarjo Cokrosisworo, untuk mengganti kata reklame yang menjurus ke barat-baratan. Dengan asas dan sangat semangat nasionalisme, beberapa pengusaha iklan menggunakan nama biro iklan untuk tempat usaha mereka. Atas persetujuan sekelompok pengusaha biro periklanan, maka mereka membuat perkumpulan atau asosiasi mengenai periklanan. Asosiasi ini memiliki nama Perserikatan Biro Iklan Republik Indonesia atau PBRI. Penamaan asosiasi masih menggunakan bahasa Belanda karena masih banyak anggota yang merupakan perusahaan asal Belanda. Oke, yang berikutnya adalah strategi dalam periklanan. Strategi periklanan merupakan satu di antara strategi pemasaran yang paling penting untuk usaha kecil. Iklan merupakan metode promosi yang paling efektif yang menyediakan informasi mengenai produk dan jasa perusahaan untuk pelanggan potensial yang mencari tahu dua jenis informasi mengenai produk yang ingin mereka beli. Pertama, konsumen ingin mengetahui mengenai produk dan jasa itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana menggunakan produk atau jasa tersebut. Telah banyak produk ataupun jasa yang memiliki kualitas tinggi yang mengalami kegagalan di pasar karena pelanggan potensial tidak mengetahui produk atau jasa tersebut atau bagaimana cara penggunanya. Oleh karena itu, strategi periklanan membantu UKM untuk memperkenalkan produk dan jasa mereka secara efektif dan mendorong penjualan perusahaan. Iklan perlu direncanakan dan diterapkan secara profesional. Sebuah strategi periklanan yang efektif harus mengandung 3 elemen utama, yakni tujuan iklan, pemilihan media, dan anggaran iklan. Yang berikut, periklanan dalam sistem komunikasi massa. Meskipun periklanan memiliki banyak pengertian pribadi, kita bisa menyetujui semuanya bahwa periklanan lebih banyak digunakan dalam sistem informasi massa di kalangan masyarakat untuk tujuan ekonomi. Di dalam masyarakat modern, hampir tidak ada orang yang tidak disibukkan oleh kegiatan periklanan. Ibu rumah tangga ingin mengetahui harga sayuran di pasar, sementara suaminya
ingin mengetahui di mana saja pedagang atau dealer mobil yang mengadakan penawaran termurah. Pada remaja putri ingin tahu apakah model pakaian yang terbaru telah dimuat dalam majalah yang tersedia di toko-toko buku terdekat. Sementara membaca majalah teknik, sepintas lalu mata manajer penjual barang-barang industri menangkap sebuah model barang yang sangat indah. Pikirnya mencatat bahwa majalah itu mengumumkan banyak piringan hitam dan CD atau compact disc yang pertama bebas error. Pada distributor besi baja membaca majalah di rumah dan iklan peralatan kantor membuatnya ingin tahu bagaimana kalau dia ingin menambah sedikit sentuhan pada kantor yang baru. Jadi teman-teman, contoh-contoh tersebut membantu kita untuk mewujudkan dan memahami betapa penting adanya suatu lembaga atau institusi yang memadukan segala komponen dan mekanik yang terlibat dalam kegiatan periklanan, sebab iklan digunakan oleh setiap orang, tidak hanya oleh penjual barang-barang konsumtif saja. Lebih luas lagi, periklanan pada hakikatnya berkaitan dengan sistem informasi massa dalam bidang politik, ekonomi sosial, budaya, dan teknologi. Satu sama lain berinteraksi menggunakan sistem informasi dimaksud dan menyebarkan semua masalah yang terkait dengan sistem tersebut, termasuk masalah keagamaan. Keputusan penting dalam periklanan. Manajemen pemasaran harus membuat 5 keputusan penting sewaktu mengembangkan program periklanan, yaitu: yang pertama, menetapkan tujuan; yang kedua, menetapkan anggaran periklanan; yang ketiga, strategi iklan; yang keempat, evaluasi iklan; yang kelima, mengorganisasikan periklanan. Media periklanan. Media periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Pada prinsipnya, jenis media iklan dalam bentuk fisik dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu media iklan cetak dan media iklan elektronik. Media cetak contohnya surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, poster. Media iklan elektronik contohnya televisi, radio, internet. Yang berikut contoh iklan. Yang pertama, iklan konsumen. Contohnya, karena hidup banyak rasa, kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Yang kedua, iklan antar bisnis. Manulife, kami menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya, dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan keuangan nasabah kami. Yang berikut, iklan perdagangan. Pusatnya kaos polos, grosir, berkualitas, rapi, halus, dan kuat, serta harga bersaing. Yang berikut, iklan eceran. Suatu swalayan memberikan potongan harga bagi setiap produknya. Yang berikut, iklan lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan, Robota Robit School mencari talent terbaik untuk ditempatkan di kota Palembang. Ya, untuk jurusan marketing, administrasi, dan staf pengajar. Apabila Anda memenuhi persyaratan di atas, silakan mengajukan lamaran lengkap disertai CV dan foto, kirim ke email hrd@robota8.co.id. Yang berikut, iklan keuangan. BCA Mobile, transaksi perbankan cuma sebatas jari. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.